Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi seluruh penontonnya channel Pakar Bolanya Bang Afif ini. Bagi kalian yang masih belum subscribe, jadi tolong di-subscribe channel ini karena ini channel bagus banget, sering mengasih pandangan-pandangan tentang Barcelona dari sisi-sisi yang mungkin kita semua kadang tidak terfikirkan. Kami dari Barca Bandidos pada kesempatan kali ini akan mencoba memberikan sedikit pandangan kami tentang bagaimana membangun skuad untuk musim depan. Pada dasarnya kami akan mencoba memilih 22 nama pemain secara total plus 3 nama, 2 atau 3 nama sehingga total skuad akan berjumlah 24 atau 25 nama untuk musim depan. Bagi kami, idealnya di setiap posisi harus ada 2 pemain yang bisa mengcover dan juga khusus kiper berarti perlu kiper cadangan kedua atau ada 3 nama. Dan untuk boleh juga menambahkan atau bisa juga ditambahkan dengan 2 nama pemain di luar 2 nama di masing-masing posisi untuk pemain yang sifatnya versatile atau bisa dipasang di mana saja. Pemain yang versatile ini akan menjadi penting ketika nanti ada pemain utama yang cedera atau pemain cadangan yang cedera, karena setidaknya di posisi tersebut kita akan tetap punya 2 pemain. Jadi untuk merolling pemain akan tidak kesulitan atau bahkan nggak perlu memaksa untuk memanggil anak-anak yang masih terlalu muda dari La Masia, apalagi kalau dalam partai-partai genting gitu. Jadi 2 nama per posisi plus 1 atau 2 nama versatile menjadi hal yang sangat concern bagi kami semua. Oke, pertama langsung masuk saja ke posisi penjaga gawang. Sudah sangat santer akan bergabung Juan Garcia atau kipernya Espanyol bagi kami dengan angka 25 juta dan berasal dari rival. Itu merupakan bisa dibilang pembelian yang sangat cerdik ya, gitu. Artinya murah dan dari rival. Kenapa dari rival itu menjadi penting? Biasanya kalau dari rival itu pasti akan condong untuk memberikan segalanya gitu. Jadi dia ingin memberikan atau ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik. Rivalnya ini telah salah membuang dia gitu. Itu jadi sesuatu hal yang sangat menguntungkan buat kita. Salah satu nama besar yang berasal dari rival dan sudah membuktikan bagi klub ini adalah Luis Enrique, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Dia jelas sangat berkontribusi besar untuk sejarah FC Barcelona. Tentu tidak terlepas selain karena skillnya, pasti karena ia juga kita datangkan dari rival. Nah, untuk backupnya atau nama kedua di kiper, kami condong untuk tetap mempertahankan Wojciech Szczesny atau Tek. Bagi kami, Tek merupakan kiper cadangan terbaik yang dapat menghuni Barcelona saat ini. Sementara untuk kiper ketiga ya bisa diambil dari kiper-kiper muda kita, mulai dari Aaron Jakobovili, kemudian bisa juga Diego Kochen atau Andre Astralaga. Ya, salah satu dari 3 nama ini menurut kami layak semua untuk dijadikan kiper ketiga di tim saat ini. Oke, kita lanjut ke posisi bek kanan. Posisi bek kanan jelas menurut kami harus sudah dikunci oleh Jules Koundé. Tinggal kita pikirkan siapa backupnya. Untuk sementara dengan pertimbangan finansial kami merasa tidak perlu untuk membeli bek kanan yang untuk backup. Bisa juga kita taruh saja Hector Ford di sana. Menurut kami sih Hector Ford masih cukup mumpuni kalau untuk menjadi backup. Kebetulan dia juga versatile, bisa kanan bisa kiri. Walaupun akan lebih bagus di kanan, tapi ya namanya punya pemain versatile tentu menjadi hal yang sangat menguntungkan. Jadi backup di kanan akan diisi oleh Hector Ford. Nah, untuk CB kami akan menyebutkan 4 nama, 2 pemain utama dan 2 sebagai backup. Yang pertama tentu Pau Kubarsi akan sudah mengunci posisi ini. Dan di back tengah sisi kiri kami rasa masih bisa diisi oleh Inigo Martinez. Walaupun mungkin perlu disadari untuk semua dengan usia yang sudah di atas 33 tahun atau bahkan di atas 34 tahun, sangat berpotensi Inigo Martinez ini staminanya tidak lagi so kuat. Atau kalaupun staminanya kuat, fisiknya mungkin bisa saja rentan cedera. Oleh karena itu, kita sejujurnya memerlukan backup center back yang kuat. Tadinya kami berharap bahwa Araujo bisa dijual oleh manajemen, tapi nampaknya kalau lihat berita yang terus beredar saat ini, manajemen masih percaya kepada Araujo, bahkan mungkin malah memilih opsi untuk menjual Christensen. Apabila ada satu nama yang dijual, kami punya 2 rekomendasi center back yang mungkin bisa cocok atau layak untuk berkarir di Barca.
Yang pertama namanya ada Daniel Vivian atau pemain dari Bilbao. Yang kedua ada Gonzalo Inacio, pemain dari Liga Portugal atau di klub Sporting. Itu dua nama yang kami rekomendasikan apabila klub ini harus membeli center back baru. Namun demikian, kalau kita lihat dari sudut pandang finansial dan manajemen sudah memutuskan Araujo nampaknya akan diberi kesempatan satu musim lagi, ya sudah, berarti bagi kami 4 nama di center back adalah Pau Kubarsi, Inigo Martinez, Araujo, dan kami harap sih Christensen gitu. Kalaupun perlu ada backup tambahan, bisa ambil dari pemain-pemain muda kita. Tentu untuk membahas pemain muda sudah ada rekan kita, Mas Rehan dari La Masia yang lebih ahli di situ. Jadi mungkin nanti bisa tanya-tanya tuh sama dia kalau misalnya mau tahu gitu kira-kira siapa center back yang bagus. Untuk back kiri, sebenarnya kami pribadi sangat percaya sama Balde untuk mengunci posisi ini, dan cadangannya juga kami masih percaya walaupun dengan segala resikonya Gerard Martin. Tapi belakangan kami lihat ada nama Alejandro Grimaldo yang sudah masuk radar, katanya sih masuk radar di Barcelona saat ini. Ini menurut kami kalau benar harganya 20 juta, kalau kami lihat sekarang gajinya sih plus bonus sudah sekitar 173.000 atau kurang lebih 9 juta per tahun. Ini udah lumayan cukup tinggi sih. Artinya kalau kita mau ambil Grimaldo, bisa jadi kita perlu spending ya kurang lebih 200-an ribu per pekan atau kurang lebih 10 sampai 11 juta per pekan ya, 10 sampai 12 juta per pekan, which is ini angka yang cukup tinggi sih kalau kita mau ngambil, walaupun belinya bisa murah di angka 20 juta euro atau 25 juta euro aja gitu. Katanya sih ada release clause segitu di berita yang beredar, walaupun kalau kami cek ke Kapologi sih tidak ditemukan release clause-nya, tapi anggaplah berita itu ada. Kalau memang Grimaldo ini bisa diambil, menurut kami ini pilihan yang sangat-sangat sempurna atau super perfect. Kenapa? Satu, dia adalah alumni La Masia, jadi nggak usah ditanya lagi apa cita-cita dia, pasti dia mau memperkuat tim utama. Yang kedua, posisinya full back kiri dan kita pernah, atau wing back kiri, dan kita pernah punya histori yang bagus mengambil kembali back kiri alumni La Masia, yaitu Jordi Alba. Ketiga, kalau dilihat di statistiknya memang ofensifnya sangat-sangat kuat, artinya sangat cocok untuk entah menjadi backup Balde atau bahkan rollingan dengan Balde. Berikutnya, dia juga cukup piawai untuk main di posisi LW atau sayap kiri. Jadi, kedatangan Grimaldo ini sangat bisa untuk menjadi rollingan baik Rafinha maupun Balde. Jadi menurut kami, kalaupun manajemen memutuskan membeli Grimaldo, itu adalah langkah yang akan sangat-sangat tepat. Walaupun usianya udah 29 tahun, nggak apa-apa gitu. Jadi jeda usia dia sama Balde cukup jauh. Tentunya mungkin Grimaldo hanya akan digunakan 2 atau 3 musim ke depan. Selebihnya ya itu bisa menjadi bagian pematangan untuk Balde itu sendiri. Jadi gap yang jauh antara Grimaldo dan Balde ini akan memberikan keuntungan juga buat Barcelona. Jadi di posisi bek kiri bagi kami akan ada nama Balde dan juga Gerard Martin. Tapi kalau misalnya manajemen mengambil langkah membeli Grimaldo, artinya posisi ini akan diisi oleh Balde dan Grimaldo. Oke, sudah ada 8 nama yang kami sebutkan untuk lini pertahanan dan juga 3 nama untuk kiper, artinya sudah ada 11 nama. Sekarang kita masuk ke lini tengah. Oke, pada dasarnya lini tengah Barca akan terdiri dari 2 center midfield. Yang satu sifatnya condong untuk mengorkestrasi serangan atau menjaga passing-passingnya, mengatur ritme permainan, mengatur supply permainan, tempo permainan ada di CM nomor 1 atau biasanya CM di sebelah kiri. Yang kedua adalah CM yang tugasnya sebenarnya harusnya lebih ke arah bertahan atau memotong serangan. Dia adalah orang yang menjadi lapisan pertama ketika Barcelona diserang. Nah, untuk CM yang mengontrol pertandingan atau jadi jantung serangan Barcelona, kami jelas sudah mengunci nama Pedri. Tinggal kita lihat siapa backupnya. Sebelum kita masuk ke backup, kita ambil dulu fungsi gelandang yang bertahan. Lihat dari pertandingan Barcelona terakhir kemarin, menurut kami Gavi adalah orang atau pemain yang sangat-sangat tepat untuk mengisi CM yang tugasnya bertahan. Kenapa? Karena dia memang memiliki spirit bertahan yang tinggi, memiliki kemauan pressing yang tinggi, memiliki tackling yang berani, duel berani. Jadi dia punya segala atribut untuk menjadi
CM yang sifatnya bertahan. Artinya, bagi kami pribadi, menurut pandangan subjektif kami, duet terbaik untuk musim depan harusnya diisi oleh Pedri dan Gavi, di mana Pedri mengontrol tempo permainan dengan passing-passingnya ke depan, ke samping semuanya, dan membongkar pertahanan, sementara Gavi adalah menjadi lapisan pertama yang bisa menjadi tameng apabila diserang oleh lawan. Dia juga punya speed untuk mengejar sprint-sprintnya lawan. Untuk backup kami jelas meletakkan dua nama, yaitu Marc Casado dan juga Marc Bernal. Baik Marc Casado maupun Marc Bernal, menurut kami keduanya sama-sama memiliki atribut defensif yang baik, tapi mereka juga punya kemampuan passing dan mengatur serangan dengan baik. Artinya, Marc Casado bisa dijadikan backupnya Gavi, bisa dijadikan backupnya Pedri. Dua-duanya dia akan bisa piawai, walaupun posisi aslinya memang DM. Sementara Bernal yang musim lalu sempat moncer di posisi pivot, mirip banget mainnya kayak sama Sergio Busquets, itu aslinya justru posisinya lebih ke arah interior, bukan DM. Tapi kalau menurut kami pribadi lebih menyukai Marc Bernal untuk di posisi pivot. Memang bukan posisi aslinya, tapi kepiawaiannya dan juga fisiknya sangat mendukung untuk di posisi itu. Jadi kami lebih condong backupnya Pedri adalah Casado dan backupnya Gavi adalah Bernal. Komposisi 4 nama ini kami rasa sudah cukup untuk mengarungi ke depan. Namun bisa dipertimbangkan juga, atau bahkan menurut kami harus dimasukkan satu nama, yaitu Eric Garcia. Eric Garcia ini merupakan pemain versatile pertama yang kami pilih untuk tetap bertahan di skuad. Dia bisa main sebagai gelandang bertahan, dia bisa main sebagai center back, dan dia bisa main sebagai right back, dan semuanya sudah terbukti musim lalu bagus, walaupun dia tidak terlalu banyak memberikan atau mendapat kesempatan dari Flick. Justru pemain-pemain seperti inilah yang dimiliki oleh skuad. Jadi kami sudah menambah 5 nama lagi, yaitu Pedri, Gavi, Marc Bernal, dan Marc Casado, serta Eric Garcia untuk di tim utama. Sekarang kita masuk ke lini depan. Untuk lini depan, sebelah kanan, kami merasa posisi Lamine Yamal akan sangat tidak tersentuh. Jadi ya, satu nama sudah pasti dikunci untuk Lamine Yamal. Untuk backupnya, sebenarnya kami masih cukup percaya atau masih yakin Ferran bisa bermain di posisi wing kanan. Tapi setelah kami lihat-lihat lagi, rasa-rasanya Ferran ini kok cukup mumpuni juga ya untuk main di posisi nomor 9. Jadi untuk sementara nama Ferran kami simpan dulu, tapi pasti kami pastikan dia akan menjadi bagian juga dari skuad ini. Di posisi nomor 10, kami merasa bahwa duet atau rollingan antara Dani Olmo dan Fermin Lopez sudah lebih dari cukup untuk mengarungi musim depan gitu. Jadi ya, dua pemain ini sangat piawai di nomor 10 menurut kami, walaupun jelas kalau dilihat kelebihannya akan lebih banyak di Dani Olmo. Untuk football IQ, kami rasa Dani Olmo lebih baik daripada Fermin. Untuk naluri mencetak gol, dua-duanya sama. Positioning sedikit jauh lebih baik Dani Olmo. Timing untuk nembak dari jarak jauh, kami rasa lebih baik Fermin. Pressing juga lebih baik Fermin. Kegigihan juga lebih baik Fermin. Sementara kalau kualitas passing dan 1-2 kami lihat Dani Olmo masih lebih baik. Jadi dua nama ini sebenarnya sama-sama memiliki kelebihan masing-masing, sudah cukup untuk mengatur menjaga kedalaman pemain di posisi nomor 10. Nah, untuk sayap kiri kami merasa bahwa harus tetap diisi oleh Raphinha. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa Raphinha ini sebaiknya digeser ke nomor 10, kami bukan nggak percaya, kami sih juga yakin Raphinha bisa main di posisi itu. Tapi ketika kita menggeser Raphinha di nomor 10, itu artinya kita harus mencoret salah satu nama dari Dani Olmo atau Fermin Lopez. Yang menurut kami sih sayang ya, kalau misalnya harus dicoret salah satu dari dua nama ini. Karena dua nama ini sebenarnya bisa memberikan dimensi yang berbeda bagi skuad. Jadi kami tetap meletakkan satu nama, yaitu Raphinha di sisi kiri. Tinggal kita bicara backupnya. Kalau kita ngomong backup, mestinya sih
pemain yang datang jangan yang terlalu mahal, apalagi jangan yang di usia prime juga gitu. Kenapa? Karena kalau di usia prime kan pasti ada kepinginan lah dia jadi tim utama atau pemain utama, apalagi di tim sebesar Barcelona. Oleh karena itu, menurut kami mengincar Luis Diaz itu sebenarnya juga masih perlu dipertimbangkan dengan baik oleh manajemen gitu. Karena walaupun gajinya saat ini dia sangat kecil, artinya kayaknya menggaji seorang Luis Diaz mungkin hanya membutuhkan modal 100 sampai 120 ribu gitu. Di Barcelona dia pasti udah mau pindah, tapi harga belinya cukup mahal. Kalau nggak salah 85 juta sampai 85 juta itu masih terus negosiasi dengan Liverpool. Artinya dengan pembelian segitu mendapatkan pemain yang usianya sudah segitu sih menurut kami agak-agak berat ya sebenarnya. Nah, jadi menurut kami backupnya Rafinha itu sebaiknya dicari pemain yang mungkin nggak terlalu mahal dan bersedia potong gaji. Kalau memang bener Rashford bersedia potong gaji dengan cukup banyak, itu boleh dijadikan backup juga. Tapi dengar-dengar juga klubnya minta angka 40, bertahan di angka segitu yang menurut kami itu juga cukup tinggi ya, angka segitu gitu. Jadi perlu dinego ulang. Tapi pada dasarnya kalau Rashford atau Rashi yang masuk kami masih cukup oke. Atau boleh juga dilirik nama-nama yang mungkin masih alumni La Masia juga seperti Abdi gitu, itu bisa juga ditaruh di situ. Kemudian kalau memang misalnya mau yang cocok jadi rollingan Rapinha, boleh juga kita letakkan Grimaldo di situ. Jadi Grimaldo kita jadikan backupnya Rapinha, sementara di bek kiri tetap diisi Balde dan Martin. Artinya ya kita tetap butuh satu backup yang cukup mumpuni dari Rapinha. Diisi Grimaldo boleh, diisi Abdi dari Betis boleh, itu juga bisa. Kemudian ya kalau mau yang memang udah lebih nyaman di posisi itu tentu Rashford, yang penting bisa nego agak tinggi aja. Nah, berikutnya posisi terakhir yaitu nomor 9. Nah, nomor 9 ini kami sendiri sebenarnya masih punya dua opsi. Yang pertama adalah kita all in untuk beli nomor 9 baru dan melepas Lewandowski. Kenapa kami berpikiran untuk melepas Lewandowski? Karena Lewandowski musim kemarin itu menunjukkan gejala-gejala penurunan di match-match yang dalam tanda kutip ringan atau tidak krusial. Jadi kekurangannya Lewandowski itu justru di match-match yang mungkin menengah atau match-match bawah. Yang kadang dia nggak perform. Tapi kebetulan di match-match kayak gitu kan biasanya ketutup sama pemain lain ya. Pemain lain kayak Yamal atau Rapinha yang perform di situ. Makanya pada akhirnya jadi nggak terlalu kelihatan. Ada juga peluang-peluang bersih yang dia tidak klinis. Bagi kami sih itu wajar, bahkan masih sangat-sangat bisa diterima dengan usianya yang segitu gitu. Kalau manajemen mempertimbangkan untuk melego Lewi, artinya kita mutlak harus membeli nomor 9 baru. Yang kelasnya kelas atas banget kalau bahasa kami. Boleh Isak, nggak apa-apa, kita memang akan invest di nomor 9, mahal kayak apapun ya kejar. Boleh Isak, boleh Osimhen, boleh nama yang lagi sering moncer di mana-mana Gyökeres, atau Jonathan David juga boleh, atau yang mungkin nama nomor-nomor 9 lain kita bisa cek yang intinya punya naluri dan insting gol yang cukup tinggi gitu. Kalau memang manajemen memutuskan untuk menjual Lewi, walaupun kayaknya sih nggak ada tanda-tanda ke sana ya, tapi kalau tiba-tiba memutuskan menjual ke sana, sangat perlu invest di nomor 9 baru. Varane bisa kita jadikan backup di nomor 9. Tinggal PR-nya nanti nyari backupnya sebelah kanan untuk Lamine Yamal. Itu berarti masih ada kurang satu nama lagi yang perlu kita cari. Tapi bisa juga sebenarnya opsi kedua, setelah kami pikir-pikir, nggak apa-apa, datangkan juga pemain nomor 9 saat ini yang papan atas dan di rolling sama Lewi. Artinya kita ngasih pengertian ke Lewi bahwa ya sabar-sabar aja gitu. Memang kan udah declining dan tinggal satu musim lagi, jadi tolong terima peran untuk di rolling dengan nomor 9 yang baru ini. Nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi. Dan Varane bisa kita pasang untuk backup Yamal. Artinya itu juga akan cukup versatile tuh. Varane bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di tengah. Tapi bagi kami, kita tidak boleh mencoret nama Ferran Torres karena dia sudah membuktikan musim lalu mau jadi line up, dia akan perform.
mau jadi sub dia juga akan perform baik di seluruh sisinya. Walaupun kalau kami perhatikan memang dia paling nyaman mainnya justru di nomor 9 sih kalau di skemanya Flick. Tapi apapun dia bisa deliver kalau hanya untuk sekedar backup. Jadi dua nama kayak Ferran dan Eric ini tetap harus ada di squad. Kami juga masih mempertimbangkan untuk menaikkan beberapa nama dari B gitu ya, atau dari La Masia. Tapi untuk detail namanya mungkin sudah ada yang lebih expert dari kami, mungkin bisa ditanya ke Mas Rehan dari La Masia gitu ya. Tapi kami sih sengaja mengosongkan 1 atau 2 slot untuk promosi dari bawah. Kenapa? Karena itu bisa dijadikan salah satu contoh betapa klub kita ini concern atau sangat menghargai akademi. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sebenarnya lebih pengen kasih slot itu sebagai backupnya Yamal. Makanya kenapa tadi kami kosongin backup Yamal, karena kami pengen ini satu nama hadir dari Barca B, atau dari di bawahnya mungkin bisa Juvenil atau ke bawah terus gitu. Kenapa? Ya itu tadi gitu. Lamine Yamal ini kebetulan tipe yang kayaknya akan lebih bagus kalau main terus. Jadi kemungkinan jarang di rolling. Ya moga-moga aja fisiknya juga mendukung. Makanya kami rasa backupnya Lamine Yamal kayaknya perlu dicoba deh dari bawah. Kenapa? Karena mungkin kesempatannya untuk main juga nggak sebanyak di posisi yang lain gitu. Yamal nih selain punya bakat yang sangat luar biasa, fisiknya juga kalau diperhatikan juga cukup kuat gitu. Dan dia tipikal pemain yang makin sering main, dia makin justru bisa menjaga performance-nya. Ada beberapa kali ketika Yamal diisyaratin, besoknya tuh malah kayak menurun. Bukan dia berhasil main bagus karena fisiknya terjaga, enggak, malah justru cenderung menurun. Makanya bagi kami, backup posisi Yamal ini kayaknya kalau bisa jangan ambil dari luar. Kami sih juga perlu memikirkan, kasihan juga gitu kalau ada nama yang cukup bagus atau mungkin nama menengah datang hanya untuk backupnya Yamal, tapi perannya akan sangat-sangat minim atau menitnya sangat-sangat minim gitu. Kan kasihan juga kalau cuma main di mulai menit 81, 85 gitu. Kasihan gitu karir pemain sepak bola kalau jadi backup Yamal gitu. Tapi kalau memang tujuannya hanya untuk main Barcelona dan mau digaji berapapun dan pengen jadi backup Yamal, ya itu tentunya lain cerita. Tapi bagi kami sih akan lebih pas untuk diisi oleh pemain muda kita. Nah, ada beberapa nama-nama yang menurut kami mau tidak mau harus diputuskan segera keluar dari FC Barcelona jelang musim depan. Yang pertama, sudah pasti, mohon maaf bagi semua fans yang masih ingin dia bertahan, tapi bagi kami pribadi, Marc-Andre ter Stegen rasa-rasanya sudah waktunya untuk tidak lagi menjadi kiper utama atau bahkan tidak lagi menjadi bagian Barcelona. Tapi kami yang nggak perlu garis bawahi adalah tolong perlakukan ia dengan baik dan sopan. Bagi kami pribadi, tagar meminta mereka pergi bukan sebuah hal yang layak ya untuk seorang yang sudah memberikan segalanya bagi Barcelona. Terlepas dari banyaknya blunder, kami setuju. Terlepas dari dia sering hilang di match-match krusial, kami setuju. Tapi apapun dia juga menjadi bagian sejarah penting klub ini. Rasa-rasanya kok nggak layak ya kalau harus diperlakukan seperti itu. Hal yang sama pun dulu juga sempat hampir menimpa Sergio Busquets karena dia sempat dinaikin tagarnya untuk dicadangkan. Itu juga perilaku yang menurut saya sih kurang pas gitu ya. Dan beberapa nama lain seperti Gerard Pique, Sergio Roberto itu juga cukup menerima serangan di sosmed yang cukup keras. Bagi kami sih terlalu berlebihan atau bahkan tidak pantas kalau pemain-pemain yang sudah banyak memberikan kontribusinya bagi klub ini diperlakukan seperti itu. Mungkin kita bisa merefleksikan ke hidup kita. Sudah pasti kita punya orang tua, kakak, adik. Ini adalah orang-orang, mungkin anak adalah orang-orang terdekat yang selalu menolong kita. Tapi coba dilihat lagi. Dalam hidup kita pasti ada orang lain yang pernah nolong kita. Mungkin kita waktu muda dulu pernah kelaparan, minjem uang temen sekedar buat makan malam atau sekedar buat jajan di sekolah. Atau ada orang yang pernah ngebantu kita ngasih informasi pekerjaan yang ternyata kita keterima kerja di situ. Ada orang yang mungkin pernah bantuin kita bikin karya tulis, skripsi mungkin. Itu adalah orang-orang penting yang menurut kami kalau diperlakukan dengan tidak baik sih sangat tidak layak. Karena apapun dia sudah pernah memberikan sumbangsi penting dalam perjalanan hidup kita. Begitu juga dengan nama-nama legenda-legenda kita sih menurut kami. Kami setuju, bahkan kami merasa bahwa Ter Stegen harus keluar, tapi tolong dengan cara-cara yang lebih sopan. Karena menurut kami, kalau manajemen langsung direct ngomong ke Ter Stegen, kami nggak butuh kamu akan kami jual, saya rasa Ter Stegen juga akan bisa terima kok gitu.
Kalaupun dia mau fight, ya udah, dia sudah siap dengan konsekuensinya, dan menurut kami juga jangan dihujat gitu kalau dia nggak mau dijual, karena di masa lalu kita pernah punya story juga pemain yang nggak mau dijual, tapi tetap diperlakukan dengan manis kan di sosial media kita. Terus nama kedua yang mungkin harus keluar adalah Pablo Torre. Kenapa? Ya memang kebetulan posisinya dia sudah ada nama-nama yang bagus. Rasa-rasanya ini juga pemain bagus. Kalau dia terus dipertandingkan sama Barcelona sih, menurut saya kasihan karirnya. Nggak fair atau nggak adil untuk karirnya. Tapi ya, lagi-lagi kalau dia lebih memilih bertahan, mengingat gajinya juga sangat kecil, ya silakan-silakan aja sih. Tapi kalau kami pribadi sih lebih merasa kasihan dengan karirnya gitu kalau dia terus di sini. Pau Victor, ini juga kayaknya agak sulit untuk dapat kesempatan, karena kalaupun dijadikan backup di sayap buat Yamal, rasa-rasanya masih kurang. Sementara potensinya ada, jadi lebih baik di loan aja. Dan tentu satu nama terakhir yang menurut kami sebenarnya tim ini akan baik-baik saja, akan lancar-lancar saja, tidak akan terjadi guncangan apa-apa kalau nama ini tidak ada, yaitu Frenkie de Jong. Namun demikian, Frenkie de Jong ini memiliki beberapa keunikan. Yang pertama adalah dia punya masa yang cukup kuat di sosmed, artinya ketika diambil keputusan untuk keluar, itu pasti nanti akan menimbulkan kegaduhan di sosmed. Dan yang kedua, gajinya sangat-sangat tinggi, gitu, seperti udah pernah kami bahas di beberapa video sebelumnya. Ini juga tentu akan menyulitkan untuk menjualnya. Tapi di satu sisi dia juga kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Jadi bagi kami Frenkie de Jong ini nama yang terserah lah mau diapain gitu. Mau bertahan di squad ya silakan, mau pergi ya itu jelas lebih baik. Kenapa? Karena dengan adanya Frenkie itu sebenarnya ada potensi bisa saja menghambat bakat-bakatnya La Masia gitu. Artinya Frenkie pasti kan akan mengambil salah satu spot miliknya Gavi, Marc Bernal, atau Marc Casado. Padahal menurut kami 3 nama ini sangat layak untuk berkembang dan besar di Barcelona sih. Kan nggak mungkin Frenkie ngambil spotnya Pedri gitu ya. Pasti yang diambil kan salah satu dari 3 nama ini. Kalau menurut kami sih sayang. Apalagi kalau sampai Marc Bernal, Marc Casado, atau Gavi kekurangan menit bermain, itu pasti nanti akan jelas mempengaruhi perkembangannya. Oleh karena itu memang Frenkie de Jong ini menurut kami sih deadlock gitu. Mau dijual juga belum tentu bisa. Bertahan di squad sih berguna. Kami nggak bilang dia nggak berguna buat di squad, berguna buat squad. Tapi ya, apakah kita harus merelakan satu dari 3 nama yang kita sama-sama tahu sangat baik untuk long term hanya untuk pemain ini? Itu kan juga suatu hal yang perlu diukur dengan baik lagi oleh manajemen. Oke, kurang lebih itu dari kami, nama-nama bagaimana cara merebuild squad untuk musim depan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau menyinggung. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai jumpa kembali di video dari kami berikutnya. Terima kasih semuanya.